Jadi perkenalkan, nama saya Sudianto Oi, co-founder dan CEO dari Hypernet, yang saat ini kami bulan lalu baru saja diakuisisi oleh Excel Axiata. Jadi saat ini kami menjadi bagian dari grup besarnya Excel Axiata Group. Sekali lagi selamat siang semua, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Kemal Gani sebagai Group Chief Editor dari SWA, dan Bapak Darmawan sebagai Direktur Utama dari PLN Persero, dan Bapak Ibu semua yang ada di sini yang saya hormati. Thank you atas kesempatan ini. Sesuai dengan tema Inspiring Story dari Entrepreneur, mungkin yang harus saya share sekilas mengenai entrepreneur itu bagi saya secara pribadi adalah sebuah proses sebenarnya. Jadi entrepreneur itu bukan menjadi goal. Kenapa saya sebut seperti itu? Karena bisa jadi, bahkan menurut saya banyak sekali contoh bahwa tidak semua entrepreneur itu juga sukses seperti top eksekutif profesional yang lainnya gitu. Jadi kalau misalnya ada teman-teman atau Bapak Ibu sekalian yang menganggap bahwa menjadi entrepreneur pasti akan langsung auto sukses, saya rasa itu mungkin harus sedikit dikoreksi. Karena ini adalah suatu proses yang memang tidak hanya masalah skill atau pengalaman, tapi dari sisi secara persistensi atau kedisiplinan dan komitmen kita untuk menjalankan satu ide atau bisnis yang memang mau kita bangun itu harus tetap konsisten komitmen. Dan satu yang lain pula juga secara momentum. Jadi momentum ini juga menjadi satu faktor yang sangat penting pada saat seorang individu decide untuk mau menjadi entrepreneur. Karena apabila idenya nggak pas, tapi momentumnya juga memang cocok saat itu, bisa jadi juga akan berhasil. Atau kebalikannya, mungkin idenya sangat pas, memecahkan satu masalah yang ada di masyarakat, tapi momentumnya saat itu tidak pas. Jadi itu pun tidak akan jadi maksimal. Nah, secara perjalanan entrepreneur itu sebenarnya dari ide kita membuild bisnis tersebut, kemudian kita operate, pasti berikutnya adalah gimana caranya kita men-scale bisnis tersebut atau kita mau meng-grow-kan bisnis tersebut gitu. Nah, yang menjadi masalah adalah dengan adanya perubahan-perubahan seperti ini, seperti yang saya tampilkan di slide, ini menjadi faktor yang tidak terprediksi atau unplanned. Bagaimana seorang entrepreneur dituntut harus bisa bertransformasi. Karena banyak sekali impact dari eksternal yang tidak bisa kita prediksi. Dari internal banyak sekali yang bisa kita planningkan, tapi dari sisi eksternal banyak sekali yang tidak bisa kita prediksi. Seperti yang terjadi sekarang, masalah pandemik yang hampir 3 tahun ini, banyak sekali mengubah mindset. Saya rasa tidak hanya dari sisi secara para pengusaha dan entrepreneur, bahkan top eksekutif dunia pun harus dipaksa mau tidak mau untuk berubah. Bahkan para pemimpin dari secara negara, dari sisi politis pun juga harus berubah. Belum lagi impact dari belakangan ini masalah perang yang terjadi di global, pasti akan membawa impact. Perkembangan teknologi, masalah currency seperti kripto yang sekarang banyak sekali diblok oleh negara-negara karena merusak fundamental daripada sistem perbankan, juga menjadi salah satu faktor. Kenapa seorang entrepreneur dalam hal ini bisnis harus juga bisa menyesuaikan dengan kondisi market. Tambah lagi generasi milenial atau Gen Z yang kita sebut, yang mereka sekarang sudah mobile first user. Jadi bagi mereka semua akses data informasi itu sudah semudah mereka hanya mengklikkan jari-jari mereka. Tambah lagi juga perkembangan dari global warming yang kita dituntut harus bisa more the green energy dan segala macam. Jadi ini yang menjadi faktor-faktor yang saya rasa dari sisi secara entrepreneur harus memikirkan bahwa transformasi digital itu memang sesuatu yang sangat penting. Jadi mungkin sebelum COVID terjadi, sebelum ada perang, sebelum ada kripto, masih banyak sekali pengusaha menganggap bahwa digital transformation itu sesuatu yang mungkin nice to have, tapi bukan need to have. Nah, sekarang sudah menjadi critical bahkan. Jadi teknologi itu bukan hanya menjadi pendukung, tapi memang sudah menjadi salah satu poin penting bagaimana kita bisa tetap stay in the competition, bahkan kita bisa winning the competition. Karena ini yang akan mendifferentiate bisnisnya kita untuk bisa lebih scale, lebih efisien, dan lebih produktif. Nah, di kami, Hypernet Technologies, kami sejak sebelum COVID bahkan 2018 kami sudah mulai menerapkan 5 strategi utama untuk melakukan digital transformasi. Kami menyebutnya dengan 4P dan 1C. Jadi P yang pertama itu adalah empowering people. Bagaimana kami dari sisi top level memotivasi para employee kami, para karyawan kami dari sisi secara mid level management sampai ke level staff
untuk mereka bisa punya mindset untuk self learning. Nah, self learning ini harus didukung dengan adanya ekosistem yang baik dari sisi secara manajemen dan perusahaan, terutama dari tim human capital, bahwa secara proses self learning ini harus didukung dengan tools yang sangat mumpuni supaya setiap employee atau setiap people yang ada dalam perusahaan itu bisa saling berkolaborasi dengan secara transparan dan secara real time. Ini akan meningkatkan skill set, meningkatkan secara motivasi kerja dan segala macam. Karena people itu menjadi aset bagi semua perusahaan. Dan kedua, dari sisi P kedua adalah produk transformasi. Bagaimana produk atau layanan yang memang di-provide oleh perusahaan, Bapak dan Ibu, termasuk kami juga sebagai penyedia jasa layanan internet, harus terus bertransformasi. Karena kebutuhan market itu terus berubah. Produk yang diinginkan selalu lebih spesifik, lebih niche, bagaimana bisa menyesuaikan dengan ekspektasi dan kebutuhan daripada pelanggan itu sendiri. Karena tidak bisa lagi produk itu hanya sekedar supermarket yang kita sajikan dan orang memilih, tapi akan lebih ke arah custom fit, tailor made khusus untuk orang tertentu. Nah, ini yang nanti harus menjadi salah satu diferensiasi kita di market. Dan juga sekarang karena impact daripada COVID, semua orang berpikir bagaimana caranya mereduce investasi atau capex. Jadi segala produk dan services memang akan lebih trennya lah lebih ke arah OPEX basis atau everything as a service model. Orang akan tendensinya lebih baik nyewa dibandingkan dia harus investasi atau beli di depan. Ini juga menjadi salah satu strategi bagaimana kita bisa merubah produk dan layanan kita yang ada di market. Kemudian dari sisi proses juga menjadi penting. Setelah people-nya memang sudah well trained, mereka mempunyai skill set yang luar biasa, produknya juga sudah inovatif, prosesnya juga harus didukung dengan sesuatu yang lebih optimisasi. Jadi jangan sampai nanti terkesan birokratis, terkesan lambat, atau bahkan mempersulit bagi konsumen untuk bisa mengakses layanan tersebut. Oleh karena itu banyak sekali proses di internal kami yang memang sekarang kami sudah jalankan itu menggunakan skema robotik. Jadi yang memang awalnya pekerjaan yang berulang itu kami akan rubah semua menjadi skema menggunakan robot. Ini untuk mengefisiensikan proses, dalam satu sisi juga meningkatkan kecepatan dalam proses perpindahan dokumen dan informasi antar divisi dengan divisi yang lain. Diterapkan juga One Data, One Platform. Saya rasa ini juga sangat familiar mungkin bagi Bapak dan Ibu semua. Zaman cloud, zaman IT, zaman teknologi, semua orang akan akses informasi dari manapun dan kapanpun. Sangat mendukung sekali pada saat kemarin kita harus mengalami masalah WFH, work from home, hybrid work, dan segala macam. Kemudian P yang keempat adalah dari sisi partner. Jadi bisa kita sama-sama pahami dan kita tahu bahwa dengan adanya faktor eksternal tadi yang saya sempat share di depan, either itu masalah COVID, masalah cryptocurrency yang ada di market, bahkan ada masalah perang yang baru-baru ini terjadi. Tidak bisa semua ini kita jalankan sendiri. Memang bahwa kolaborasi atau create ekosistem itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Apalagi dalam dunia bisnis, dalam saingan yang ketat ini tidak hanya dari sisi local competition, bahkan ada global competition. Seorang entrepreneur harus dituntut bisa berpikir bagaimana berkolaborasi, membuat ekosistem yang memang bisa membentuk market dalam hal either itu apakah niche market yang memang akan disasar atau memang market-market yang memang secara analoginya adalah red ocean market. Pak Sudianto, mohon maaf waktunya sisa 2 menit lagi ya Pak. Oke Bu. Nah itu didukung juga dengan multi-level marketing yang memang sekarang sistem referral itu akan jauh lebih efisien dibandingkan kita menggunakan sistem door-to-door. Nah terakhir C-nya adalah customer engagement. Jadi dengan bantuan daripada digital transformation ini kita harus meningkatkan engagement dari sisi pelanggan kita karena at the end of the day pelanggan itu yang akan mengkonsum atau menjadi sebagai konsumsi daripada konsumen daripada bisnis atau jasanya kita. Jadi bagaimana cara kita bisa mendekatkan lebih ke arah pelanggan dengan bantuan teknologi. Apakah itu menggunakan omni channel yang sekarang banyak perusahaan lakukan. Dari sisi seperti trennya digital banking, mereka mulai meninggalkan sistem cabang-cabang fisik, tapi melarinya ke digital branch atau misalnya virtual branch. Itu adalah salah satu cara untuk gimana mendekatkan mereka ke arah pelanggan. Jadi secara kesimpulan, semua entrepreneur menurut saya, dan saya pribadi juga mengalami bahwa transformasi ini memang sesuatu yang berat, namun ini harus mau tidak mau harus dilakukan, apalagi dengan faktor eksternal tadi yang cukup banyak dan cara-caranya bagi masing-masing mungkin ada perbedaan, tapi kami sangat efektif menjalankan proses transformasi ini, terutama dengan acuan 4P tadi, people, product, process, partner, dan customer.
yang efektif membantu bisnis kami untuk bisa jauh lebih growth gitu. Hopefully apa yang kami share hari ini bisa membantu rekan-rekan semua yang memang sekarang punya ide untuk membangun bisnis sendiri, untuk bisa berpikir bahwa membangun bisnis itu tidak hanya membangun dan kemudian membesarkan, tapi bagaimana juga harus mempersiapkan diri pada suatu saat nanti apabila dibutuhkan untuk melakukan transformasi. Karena banyak sekali faktor yang tidak bisa diduga.